ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita lalaikan, yaitu menjumpai Tuhan secara pribadi. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan satu judul khotbah, yaitu iman yang teguh. Diambil di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima. Tentu kita akan melihat juga bagian Habakuk yang lainnya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita tidak dapat terhindar, terluput apa yang disebut dengan masalah. Apa yang disebut namanya pergumulan, apa yang disebut namanya tantangan kehidupan. Kadang-kadang masalah pergumulan kehidupan itu begitu kokoh, begitu besar seperti raksasa yang siap menerkam dan menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam menghadapi tantangan kehidupan, masalah kehidupan, kita perlu memiliki apa yang disebut iman yang teguh. Ada amin? Sebagaimana dituliskan di dalam firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah, perhatikan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Iman itu lahir dari Allah. Iman itu dianugerahkan bagi Tuhan. Dan Allah katakan, semua yang lahir dari Allah mampu mengalahkan dunia ini. Mampu mengalahkan kekuatan dunia ini. Bukankah itu satu anugerah? Bukankah itu satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita? Puji Tuhan. Oleh sebab itu, iman merupakan satu komponen di dalam kehidupan iman Kristiani yang sangat penting. Di dalam Habakuk pasal 2 yang keempat dikatakan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Ya, itu sama dengan Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh imannya. Sama dengan Galatia, ya. Jadi dengan iman itu kita dapat mengalahkan tantangan-tantangan kehidupan. Mari kita melihat satu potret iman yang teguh dari perspektif Nabi Habakuk. Nabi Habakuk mempunyai pergumulan. Pergumulan pertama yaitu mengapa kejahatan sepertinya tidak dihukum. Mengapa Allah berdiam dan tidak mendengar jeritan umatnya. Di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Habakuk menghadapi suatu keadaan di mana Allah seolah-olah seakan-akan berdiam, tidak meresponi atau melakukan sesuatu pertolongan bagi umat Allah. Dalam hal ini yaitu orang-orang Yehuda, bangsa Israel, dari ketidakadilan, dari penindasan, dari kejahatan. Nah, kalau kita membaca di ayat tadi dikatakan Habakuk, berapa lama lagi Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menolong. Hal ini tidak bermaksud bahwa Habakuk sedang menghakimi Tuhan, atau Habakuk sedang menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam akibat daripada penindasan ketidakadilan yang terjadi. Tetapi justru pernyataan Habakuk itu sedang menjadikan Tuhan sebagai sumber jawaban. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berada di dalam kemelut kehidupan, persoalan kehidupan yang sedang mungkin ada kita hadapi saat ini, percayalah, hanya Tuhan dan bersama Tuhan kita akan menang. Dan pertolongannya tersedia bagi kita. Sekalipun kenyataannya Tuhan belum menolong, Tuhan belum menjawab doa kita, apa yang harus kita lakukan? Katakan sabar. Katakan sabar. Katakan sabar. Karena sabar adalah salah satu buah roh. Di dalam Galatia 5 pasal 22. Mengapa kita harus sabar? Karena Allah bekerja dengan caranya, bukan cara kita. Ada amin.
Allah bekerja dengan waktunya, bukan waktu kita. Maka itu firman Tuhan mengingatkan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun, perhatikan, ada orang yang menganggap dia lalai, terserah. Tapi umat Tuhan, Jemaat Karismatik City Church tidak boleh mengatakan Tuhan lalai. Tuhan selalu bekerja dengan cara dan waktunya yang terbaik untuk kita. Ada amin? Karena Allah bekerja di dalam kedaulatannya. Artinya Allah tidak bisa diintervensi, diatur dengan keinginan kita. Tetapi kita percaya apa yang Ia perbuat sekalipun pahit, tetapi itu baik bagi kita. Itu iman. Haleluya. Pergumulan Nabi Habakuk yang kedua, dia menjadi bingung karena Allah menjawab. Ya, saudara pernah punya pengalaman, Allah jawab malah kita bingung. Habakuk bingung karena Allah jawab. Di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang busur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat 7 dikatakan, bangsa itu dahsyat, saudara perhatikan, dan menakutkan. Keadilan dan keluhurannya berasal daripada dirinya sendiri. Saudara bisa gambarkan itu. Habakuk menjadi semakin bingung karena bukan Allah melakukan pertolongan kepada bangsa Yehuda, memberikan kenyamanan, tetapi malah Allah berkata, aku akan kirim orang Kasdim untuk melakukan penghakiman. Habakuk bingung, Habakuk susah menerima itu. Karena orang Kasdim adalah bangsa yang kafir, sementara orang Yehuda adalah umat Allah. Masa sih orang kafir harus menghakim? Habakuk menjadi bingung. Kita juga Bapak Ibu, kerap kali mempunyai pola pikir seperti Habakuk. Sebagai contoh, sebagai Allah sumber berkat. Kita kerap kali mungkin punya pemikiran, mengapa Tuhan membiarkan orang yang tidak percaya Tuhan, yang jahat hidupnya, kelihatan lebih makmur, gemuk, sehat, dan diberkati? Jawaban saya, kita jangan iri sebagai umat Allah. Kita jangan marah sebagai umat Allah. Kenapa? Karena mereka tidak punya masa depan. Haleluya. Saya katakan mereka tidak punya masa depan. Oleh sebab itu tidak usah iri, tidak usah marah. Amsal pasal 24 ayat 20 tegas mengatakan, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Amin. Kerjakan yang menjadi bagian kita. Oleh sebab itu kita harus terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah kehidupan, mungkin mencucurkan air mata. Karena kita tahu bersama dengan Allah kita akan melakukan perbuatan yang besar. Bersama dengan Allah kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 60:14. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Ada amin enggak? Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita dengan Allah. Oleh sebab itu libatkan Allah di dalam kesedihanmu. Libatkan Allah di dalam bisnismu. Libatkan Allah di dalam keluargamu. Libatkan Allah di masa depanmu. Libatkan Allah di seluruh lini kehidupan kita. Karena Ia mau dilibatkan. Ada amin. Haleluya. Sehingga kita akan melihat ketika Allah dilibatkan. Perkara-perkara yang tadi dikatakan perbuatan yang gagah perkasa, kita akan melihatnya. Setidaknya Bapak Ibu ada dua rahasia sandaran iman kalau kita ingin memiliki iman yang teguh seperti di dalam kehidupan Habakuk. Sandaran ya, Bapak Ibu sedang duduk ada sandaran. Kalau nggak ada sandaran Bapak Ibu jatuh. Iman itu perlu sandaran kalau dia mau kuat. Itu sebab kita pagi ini melihat ada dua sandaran iman yang penting. Yang pertama, iman bersandar kepada pengenalan akan Allah. Dan yang kedua, iman bersandar kepada sifat-sifat kebesaran Allah. Nah, kita melihat satu persatu. Yang pertama yaitu iman bersandar pada pengenalan
akan Allah. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Padahal Habakuk pada waktu itu dia sedang dirudung pergumulan, yaitu rasa frustasi, kebingungan, perkara-perkara yang menurut dia tidak masuk akal terjadi. Tetapi kita baca ayat itu, dia mempertetapkan dirinya untuk menanti Tuhan. Dia ke menara, ya. Berbagai penerjemahan mengenai menara di situ. Dia pergi ke menara untuk ngapain? Untuk berdoa, untuk merenung tentang Allah. Di situ dikatakan, ya, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Di ayat 2 dikatakan, lalu maksud saya Habakuk pasal 2 ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Allah menjawab, ya. Kenapa Habakuk tetap teguh imannya untuk menanti jawaban Allah sekalipun ia diterpa dengan rasa frustasi, kebingungan, pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ia tetap teguh dan kuat? Jawabannya, karena Habakuk mengenal Allahnya. Sudahkah kita mengenal Allah yang engkau sembah? Sudahkah engkau mengenal Dia? Haleluya. Itu pertanyaan besar yang harus kita jawab dari waktu ke waktu, termasuk saya. Sudahkah kita mengenal Allah kita dengan baik dan benar? Habakuk sangat mengenal Allahnya. Terlihat secara jelas ketika ia menghadapi masalah. Habakuk tidak lari dari masalah. Tetapi Habakuk sebaliknya menghadapi pergumulan itu dengan cara ia mendekatkan diri kepada Allah. Ia narik ke menara. Bapak ibu saudara sekalian, ketika engkau di dalam masalah apapun juga, jangan lari dari Allah. Jangan menjauh daripada Allah. Jangan memalingkan wajahmu daripada Allah. Tetapi engkau datang kepada Allah. Engkau berusaha datang mencari Tuhan. Karena ia tersedia untuk engkau ditemui. Ada amin. Karena dia adalah sumber dari segalanya. Kalau kita ingin memiliki iman yang teguh, maka pengenalan akan Allah merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Atau dengan kata lain, pengenalan akan Allah merupakan suatu kerinduan, desire kita kepada Allah yang paling dalam. Seperti Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki apa? Mengenal Dia. Haleluya. Kita tahu siapa Rasul Paulus. Seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Yang mujizatnya, yang pelayanannya luar biasa. Dia masih berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia. Kiranya ini menjadi pengakuan kita dari waktu-waktu. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Aku ingin mengenal Engkau. Cara Engkau bekerja. Cara Engkau memberikan kepadaku hikmat. Aku ingin mengenalnya Tuhan. Sebagai hasil dari pengenalan akan Tuhan Yesus, saya percaya akan membawa kepada satu perubahan. Kepada perubahan yang berujung untuk memuliakan Allah. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Tadi dia berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia. Tapi kalau saudara membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena. Berarti karena pengenalan Kristus semua dulu dianggap rugi. Artinya luar biasa kalau kita mengenal Allah. Ada hal-hal rahasia yang tidak pernah kita temui ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar, maka kita pun tidak akan lari dari masalah. Kita akan menghadapi masalah itu seberat apapun masalah tersebut. Karena apa? Karena kita tahu Yesus tidak menolak kita. Ada amin. Sebab kita adalah anak-anaknya. Justru ia berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Haleluya. Kita jangan lari dari masalah. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus
adalah Tuhan yang penuh dengan rasa ketidaktegaan melihat anak-anaknya yang dalam penderitaan, dalam kesukaran. Kenapa? Karena Dia Allah yang berbelas kasihan dan berkemurahan hati. Ada amin. Ketika Yesus sekali waktu di dalam pelayanan, orang begitu banyak mengikuti Dia, berkerumun. Dan hari sudah mulai sore menjelang malam, dan mereka masih mengikuti Tuhan Yesus. Ingat, kalau mereka pulang nanti pingsan, kasihan. Kasih mereka makan, tapi tidak ada yang harus dimakan. Tapi sebelum kata tidak ada yang dimakan, dia bilang, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saya percaya hati Allah masih sama untuk 5.000 orang dan untuk jemaat karismatik City Church, yaitu hati yang berbelas kasihan. Beri pujian bagi Dia, haleluya. Dan kita tahu juga Tuhan Yesus tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Karena Ia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Kenalilah Allahmu. Contoh sikap iman yang teguh karena pengenalan akan Allah. Ya, ada banyak di dalam Alkitab. Tapi saya mengambil yang sedikit ekstrim. Abraham. Ya, Abraham dijanjikan Tuhan bahwa dia akan memiliki anak. Dan keturunannya seperti pasir di laut. Dan di hari tuanya, ya, dia mempunyai anak namanya Ishak. Umur sudah 100 tahun. Sarah juga sudah tidak bisa lagi melahirkan. Dan Tuhan berkata, bawa anakmu ke Gunung Moria dan korbankan anakmu. Saudara bisa bayangkan, janjinya seperti, keturunannya seperti pasir. Dan seperti bintang banyaknya. Sekarang punya anak, disuruh dikorbankan. Saudara bagaimana? Apakah tidak membingungkan? Tapi Abraham tetap berjalan. Di mana kita tahu bahwa Allah itu, Abraham sungguh mengenal Allah. Ketika Ishak bertanya, Bapak, mana dombanya? Abraham berkata, Allah akan menyediakannya untuk korban bakar. Dia kenal Allahnya, artinya sekalipun kalau Ishak ini harus dikorban, ia tahu Allah punya 1000 cara untuk melahirkan kepada dia seorang anak. Ada amin? Itu pengenalan akan Allah. Sebegitu jauhnya ke depan yang orang tidak dapat pikirkan, tetapi karena pengenalan akan Allah kita dapat mencapai itu. Nah, seorang bapak gereja yang bernama Polikarpus, ya, kalau saudara googling ada itu Polikarpus, di mana dia disuruh untuk menyangkal Tuhan oleh kaisar pada waktu itu. Dan ketika Polikarpus disuruh untuk menyangkal, punya sanksi, dia akan dibakar hidup-hidup. Tetapi ketika Polikarpus disuruh untuk menyangkal, Polikarpus menjawab, aku telah melayani Kristus selama 86 tahun lamanya. Namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuki Kristusku, juru selamatku? Dan akhirnya dia dibakar. Itu ucapan adalah orang yang mengenal Allahnya. Berbeda, penuh hikmat, berkuasa dan memberkati. Dan saya percaya sidang jemaat Tuhan, kalau engkau mengenal Allah, perkataanmu penuh berkat. Perkataanmu menuntun orang ke padang rumput yang hijau. Haleluya. Maka sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita dapat mengenal Allah? Untuk kita dapat mengenal Allah melalui firman-Nya. Melalui apa? Firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekalipun Alkitab ini ditulis lebih dari 40 penulis yang berbeda-beda pada zaman yang berbeda, tapi Alkitab tidak mengandung satu iota pun kesalahan. Kenapa? Karena dipimpin, diarahkan, dan dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Allah, mari kita menjadikan pembacaan Alkitab menjadi satu kegemaran, satu kesukaan. Dan percayalah, ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan mendapatkan banyak informasi-informasi ilahi. Informasi-informasi yang benar, yang berdampak kepada
pembaharuan budi kita, pembaharuan karakter kita akan pengenalan Allah dari pembacaan tersebut. Adalah suatu kemustahilan, bukan? Kita dapat mengenal seseorang kalau ia menutup dirinya, ia tertutup. Demikian juga adalah satu kemustahilan kita dapat mengenal Allah kalau Allah menutup diri. Tetapi Allah membuka diri. Silakan baca, itulah aku. Ada amin. Kenali aku. Dan mungkin pada momen tertentu Allah akan menyatakan secara yang khusus. Tetapi Alkitab menjadi fondasi kita. Dan Allah sudah membuka diri. Silakan kenali aku melalui firman itu. Ada amin. Tetapi sayang, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu lembaga survei yang bernama Lifeway Research ya, menemukan bahwa 90% dari anggota gereja setuju dengan pernyataan, saya ingin menyenangkan dan menghormati Yesus dalam semua hal yang saya lakukan. Tetapi sangat menyedihkan ketika ditanya berapa besar frekuensi keseringan membaca Alkitab. Hanya 19% menjawab ia membaca Alkitab setiap hari. 22% mengatakan sekali sebulan atau beberapa kali dalam sebulan. 18% mengatakan jarang dan tidak pernah. 26% mengatakan berapa kali seminggu. Sangat sayang. Kiranya ini menjadi satu gambaran bagi kita sidang jemaat Tuhan yang dikasih untuk kita bilang, saya mau masuk yang 19%, yaitu saya ingin membaca setiap hari. Ada amin. Sekarang timbul mungkin pertanyaan, apa yang terjadi ketika kita mengembangkan gaya hidup membaca, mempercayai firman Tuhan? Kalau kita mengembangkan kehidupan yang membaca dan mempercayai firman Tuhan, maka pengenalan akan Allah akan bertumbuh terus. Iman kita bertumbuh dan memberi kekuatan rohani kepada kita. Dan kehidupan kita menjadi berkat dan berdampak. Bagaimana tidak? Orang yang menyakiti kita, kita bilang, saya ampuni. Ya kan? Orang ngomong kasar, kita bilang, saya memberkati. Berdampak. Haleluya. Dan menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan Allah. Suatu hari, seorang wartawan bertanya kepada seorang penginjil yang tersohor bernama Billy Graham. Pertanyaannya begini, bagaimana supaya bisa menjadi seorang yang kuat secara rohani? Itu pertanyaan dari wartawan itu kepada Billy Graham, seorang penginjil yang luar biasa. Billy Graham menjawab 3. Yang pertama, baca Alkitab. Yang kedua, baca Alkitab. Dan yang ketiga, baca Alkitab. Dan yang keempat bilang, saya mau baca Alkitab. Haleluya. Ya. Kita dapat mengenal Allah dengan baik melalui Tuhan Yesus, pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Firman Allah katakan dalam Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sebab aku dan Bapa, aku ada dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku dan Bapa adalah satu melalui Kristus Yesus. Kita dapat mengenal Allah melalui doa. Oleh sebab itu mari kita memakai waktu-waktu doa kita. Karena di situ kita dapat mengenal Allah. Dan Habakuk, dia lebih lagi mengenal Allah ketika ia berdoa. Haleluya. Kita dapat mengenal Allah melalui karya ciptaannya. Dalam Mazmur 19 ayat yang kedua, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang bersandar pada pengenalan akan Allah akan memungkinkan saudara, memampukan saudara dan saya untuk apa? Untuk mengubah kebimbangan menjadi kepastian. Haleluya. Keraguan menjadi keyakinan. Kebingungan menjadi ketenangan. Keputusasaan menjadi pengharapan. Iman yang bersandar pada pengenalan Allah akan membuat kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi keadaan di dunia ini. Oleh sebab itu, kenalilah Allahmu sejak saat ini. Rahasia yang kedua, untuk iman kita dapat teguh,
yaitu iman bersandar pada sifat-sifat kebesaran Allah. Habakuk 1 ayat 12 dikatakan, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukum ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Habakuk sangat terkejut, seperti saya katakan tadi, ketika ia mengetahui bahwa Allah akan memakai bangsa asing, orang Kasdim yang jahat itu untuk mengadili, untuk menghukum bangsa Yehuda. Namun di balik itu Habakuk memiliki keyakinan. Dikatakan di ayat itu, tadi dikatakan, tidak akan mati kami. Kenapa Habakuk dapat mengatakan tidak akan mati kami? Karena ada keyakinan iman Habakuk yang disandarkan akan sifat kebesaran Allah yang maha kudus. Pengertian maha kudus mengandung dua unsur, yaitu unsur kebenaran dan keadilan. Kebenaran Allah diartikan bahwa tindakan-tindakan Allah itu sesuai dengan hukum yang telah ditetapkannya. Sedangkan keadilan Allah artinya Allah itu adil dalam pelaksanaan hukumnya. Walaupun itu orang Yehuda, kalau dia benar tetap Allah bela. Tapi kalau dia salah tetap dihukum. Dengan demikian pemahaman mengenai Allah yang maha kudus adalah ia akan menghakimi setiap dosa tak terkecuali umat pilihannya atau bukan, termasuk kita. Kalau kita salah, tetap salah di mata Allah yang maha kudus. Dalam konteks ini, orang Yehuda yang adalah umat pilihan Allah, mereka ada yang melakukan hal yang melanggar atau melawan Tuhan yang disebut dengan dosa. Maka keadilan dan kebenaran Allah harus dinyatakan karena Allah tidak pandang bulu dengan dosa. Itulah sebab Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita tidak dapat bekerja secara produktif, efektif, apalagi memiliki iman yang teguh kalau kehidupan kita tidak berjalan dan selaras dengan kekudusan Allah, yaitu dengan mentaati firman-Nya. Iman yang teguh tidak hanya bersandar kepada bahwa Allah itu maha kudus, tapi bersandar juga kepada kemahakuasaan Allah. Haleluya. Kata maha kuasa di dalam Alkitab itu muncul sebanyak 56 kali. Dan kata maha kuasa tidak pernah diberikan kepada manusia atau makhluk yang lain, kecuali hanya kepada Allah. Satu ayat aja saya baca ya, dalam Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendaki. Maha artinya tidak ada kuasa yang sebanding, yang setara dengan kuasanya. Ia dapat melakukan, berbuat apa saja yang dia kehendaki. Kuasa itu adalah milik Allah kita. Disediakan untuk kita. Ialah Bapa kita yang baik. Haleluya. Contoh tentang kemahakuasaan Allah dalam firman Allah. Kita dapat melihat banyak sekali di dalam perjanjian lama. Bagaimana tembok Yeriko bisa hancur melalui satu pujian dan sorak kepada Allah. Itu kemahakuasaan Allah. Bagaimana laut bisa terbelah, laut merah. Itu kemahakuasaan Allah. Bagaimana bangsa Israel bisa makan mana 40 tahun. Itu kemahakuasaan Allah. Di dalam perjanjian baru kita melihat. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 dan ketiga. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Di mana bola matanya tidak ada. Ketika Yesus sedang berjalan. Dan bersama dengan murid-muridnya berkata, Guru, siapakah yang bersalah dan berdosa kepada orang ini? Apakah dosa dirinya atau dosa orang tuanya? Tuhan Yesus berkata, bukan dosa dia dan bukan dosa orang tuanya. Tapi pekerjaan Allah mau dinyatakan. Kata pekerjaan Allah mau dinyatakan mengandung pengertian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa Allah kita berkuasa atas kemalangan hidup.
berkuasa atas nasib buruk. Beri pujian bagi Dia. Keberkuasaannya Tuhan atas kemalangan hidup dan nasib buruk membuktikan bahwa iman kekristenan tidak mengenal takdir. Tidak percaya dengan kata takdir. Saya sudah ditakdirkan hidup susah. Lihat tuh kakek saya, papa saya, kakak saya, maka saya susah. Tidak demikian. Ya, kita tidak ditakdirkan demikian. Kenapa demikian? Tidak ditakdirkan demikian karena janji Allah bahwa masa depan penuh harapan. Haleluya. Segala kutuk kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan kita adalah ciptaan yang baru. Dengan menyadarkan iman kita kepada sifat kebesaran Allah yang meliputi kekudusan Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah, kemurahan Allah, kasih Allah dan kemahakuasaan Allah, maka iman kita dapat berdiri teguh sekalipun ada banyak tantangan kehidupan yang datang menimpa kita. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin mendustai sifat dan karakternya sendiri. Haleluya. Artinya apa? Jika Allah berkata bahwa Ia akan melepaskan kita dari kemalangan hidup, itu Ia akan lakukan bagi kita. Ada amin. Jika Allah berkata bahwa Ia akan menyembuhkan kita, maka Ia akan menyembuhkan kita. Jika Allah berkata Ia akan melakukan mujizat, Ia akan lakukan karena Ia Maha Kuasa. Jika Ia berkata tidak memandang hina hati yang hancur, hal itu adalah benar karena tidak mungkin sekali lagi Allah melanggar sifat dan karakternya yang berbelas kasihan. Haleluya. Bagian yang terakhir. Sekalipun iman itu adalah satu anugerah Allah, tetapi membangun iman yang teguh tidak cukup semalam. Membutuhkan waktu, membutuhkan disiplin dan tekad yang keras. Dalam membangun iman yang teguh, maka kita perlu sandaran. Sandaran kita adalah pengenalan akan Allah dan sandaran kita kepada sifat kebesaran Allah. Bahwa Allah itu kudus, Allah itu benar, adil, kasih, dan maha kuasa. Dengan memiliki iman yang teguh di dalam Kristus, maka kita akan menjadi pribadi, sekali lagi, yang tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, apalagi menjadikan Tuhan sebagai musuh atau kambing hitam di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Dengan memiliki iman yang teguh, maka pikiran Kristus akan mengalir dalam hati kita. Yaitu pikiran positif, bahwa bersama dengan Yesus, saya akan melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Bersama dengan Yesus, ada jalan keluar atas setiap pergumulan, persoalan kehidupan yang saya hadapi. Ujung dari iman yang teguh itu bukan mujizat, pengenalan Allah yang seutuhnya. Oleh sebab itu kenali Dia. Dan sebagai ayat yang terakhir, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, Tuhan Yesus menolong kita untuk membangun atau memiliki iman yang teguh berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kita kuat berdiri dari waktu ke waktu dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun di dunia ini kami mendapat gambaran seperti firman-Mu, domba di tengah serigala. Tetapi di sisi yang lain kami diberitahu bahwa Engkau telah menganugerahkan iman kepada kami. Iman untuk menang, Tuhan Yesus. Iman untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Engkau
memberkati firman yang kami dengar ini, menggemahkannya di dalam hati kami, sehingga timbul dalam diri kami satu keinginan, kerinduan, saya mau mengenal Engkau Tuhan. Saya ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan dari waktu-waktu sebelumnya. Roh Kudus, Engkau tolong umat-Mu. Engkau tolong sidang jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Ada kerinduan seperti itu di dalam hati mereka. Haleluya. Jadi kalau ada yang hati seperti itu, Engkau angkat tangan, saya mau berdoa. Yang punya hati kerindu, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Aku rindu Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, gak usah berdiri, saya mau berdoa. Haleluya. Angkat tanganmu, haleluya. Ada Tuhan di tengah-tengah kita, dan Engkau rasakan kuasanya. Haleluya. Kalau Engkau mengangkat dengan sungguh-sungguh, haleluya, Ia akan menjamah Engkau. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka memiliki kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dari segala-galanya. Tuhan, hamba-Mu tidak memiliki apa-apa, tetapi hamba percaya Tuhan Engkau telah memberi urapan dan kuasa. Dan saat ini aku berdoa khusus bagi Engkau yang angkat tangan, di dalam nama Yesus, kuasa Allah turun atas Engkau. Turun dalam nama Yesus. Saat ini terjadi perubahan paradigma berpikir, perubahan di dalam batinmu. Ada satu kerinduan yang kuat di dalam nama Yesus untuk mengenal Allah. Di dalam nama Yesus, terima urapan ini, terima jamahan Tuhan ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar terus Engkau berkarya kepada setiap kami semua. Kami serahkan Tuhan Yesus waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau, diagungkanlah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Saya rindu mengangkat pujian sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Saya mau berdoa satu lagi, saudara. Mari Bapak Ibu, Kau besar, saya undang perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Khusus bagi Engkau yang dalam kesedihan, tidak mesti kesedihan karena orang dikasih itu dipanggil pulang, tapi mungkin kesedihan yang lain. Katakan, Tuhan, aku serahkan kesedihanku ke dalam tangan-Mu. Ungkapkan itu, Tuhan, aku serahkan kesedihan. Ketika Engkau menyerahkan kesedihan-Mu, Dia akan mengalirkan damainya. Dia akan mengalirkan ketenangannya, supaya hatimu ketika menyerah ada peluang, ada ruang untuk Allah masuk. Haleluya. Kurabashata kararabashanda kara. Serahkan. Kararabashikararabasata. Haleluya. Sifat dan karakter-Mu Tuhan, itu menjadi pegangan kami. Engkau tidak berubah, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Dan ketika umat-Mu menyerahkan semua kesedihan mereka dengan berbagai-bagai kehidupan, curahkanlah damai-Mu, ketenangan-Mu mengalir atas Engkau, mengalir dalam nama Yesus, mengalir dalam nama Yesus. Jadilah kuat karena Allah berserta dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan, segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Beri pujian bagi Allah kita yang luar biasa.